Oke, jadi gue mau bahas tentang pola kalimat. Ini udah gue tulis catatan singkatnya. Langsung aja ya, subjek. Subjek itu gampangnya cari apa atau siapa yang sedang dibicarakan di dalam kalimat tersebut. Jadi apa yang lagi dibicarain atau siapa orangnya yang lagi dibicarain. Makanya dia bisa dibilang subjek. Yang kedua itu ada predikat. Predikat itu lebih apa yang terjadi dengan subjek atau bagaimana yang terjadi dengan subjek. Jadi kayak kenapa sih atau subjeknya itu ngapain, ngelakuin apa gitu. Nah, predikat itu ada dua, ada transitif sama ada intransitif. Transitif itu butuh objek. Kenapa dia butuh objek? Karena dia predikatnya awalannya me. Jadi cara gampang cari predikat itu cari yang awalannya ada kata me. Cuman kita harus ingat kalau yang awalannya me itu butuh objek. Contohnya kayak gini. Adi mengambil. Adi mengambil cukup gak? Kalimatnya efektif atau enggak? Kalimatnya gak efektif ya, karena jadi gak jelas dia ngambil apa. Makanya kata mengambil itu yang awalannya me butuh objek. Objeknya misalnya buku. Adi mengambil buku. Adinya subjek, orangnya, siapa orangnya, mengambil predikat karena awalnya me, dia butuh objek yaitu buku gitu. Nah, kalau intransitif itu tidak butuh objek biasanya. Dia awalnya tuh predikatnya yang pasif, yang di, ter, atau ber gitu. Kayak Nina bernyanyi. Itu cukup kan kalimatnya efektif. Makanya dia gak perlu objek untuk memperjelas kalimat tersebut. Oke, selanjutnya objek. Aku tadi udah bilang kalau objek ini muncul kalau predikatnya me yang bisa dipasifkan. Dipasifkan tuh apa? Dipasifkan itu me berubah jadi di. Memainkan. Bisa berubah gak jadi dimainkan? Kalau bisa, tandanya dia dipasifkan. Nah, karena dia bisa dipasifkan, dia butuh objek, makanya objek itu muncul. Jadi, misalnya Noya memainkan aja gak cukup kan? Nah, makanya dari kata awalannya me ini, dia menimbulkan objek. Jadi, Noya memainkan iPad gitu ceritanya. iPad ini jadi objek. Nah, kalau pelengkap itu yang predikatnya itu tidak bisa dipasifkan atau cari aja yang predikatnya itu bukan awalannya me, bukan ya, yang bukan awalannya me. Jadi biasanya yang awalannya di atau ter gitu ya, atau pean, banyak. Jadi yang nggak bisa berubah jadi me ke di itu pelengkap. Oke. Nah, kalau keterangan ini sebenarnya gampang aja, cari aja ada preposisi. Preposisi itu apa? Preposisi itu kayak di, ke, dalam, yang menunjukkan suatu tempat gitu. Nah, itu disebutnya keterangan. Nah, cara tahu dia keterangan atau bukan, dia tuh bisa di awal atau di akhir. Gue ada contoh teksnya gitu. Kita coba lihat kalimat 4 yang paling mudah ya. Indonesia memiliki keberagaman sumber dan budaya pangan lokal yang kaya. Siapa sih yang lagi dibahas? Yang lagi dibahas itu Indonesia. Berarti kalau dia yang orang yang lagi dibahas berarti subjek ya. Nah, selanjutnya ada kata memiliki. Ingat, di sini ada me, berarti kalau me itu membentuk predikat ya. Predikatnya tapi kita lihat dulu dia bisa dipasifkan atau enggak, bisa dipasifkan jadi di atau enggak. Memiliki, kita coba ganti jadi dimiliki, bisa ya. Berarti kalau misalnya predikatnya bisa dipasifkan, setelahnya membentuk apa? Setelahnya membentuk objek.
Berarti ini sampai akhir dia objek. Jadi ingat kalau misalnya predikatnya ada kata me, terus bisa dirubah jadi di, dia setelahnya itu objek. Kenapa ini sampai akhir objek? Karena di sini ada kata yang itu membentuk perluasan. Jadi harus diikutin sampai akhir. Oke, selanjutnya kita coba lihat kalimat 1. Harga beras yang melambung tinggi dan defisit stok beras yang mengguncang negeri sejak awal 2024. Yang sedang dibahas itu apa? Harga beras. Cuman karena di sini ada kata yang itu ingat dia itu perluasan, kita harus terusin nih subjeknya. Nih sampai sini, sampai negeri. Kenapa sejak awal enggak? Sejak awal 2024 itu membentuk keterangan waktu. Nah, berarti kita terusin ya. Ini subjek nih yang lagi dibahas. Nah, predikatnya mana? Predikatnya itu berarti nggak ada ya predikatnya. Berarti ini termasuk kalimat tidak efektif. Karena dia tuh nggak ada kata yang bentuk predikat. Kenapa nggak ada? Kita coba lihat di sini ya. Di sini ada yang, harusnya kita bisa stop sampai sini. Cuman di sini ditambahin lagi yang, berarti kita harus terusin dong sampai sini lagi. Nah, biar kalimatnya efektif, kita harus coret kata yang ini. Kalau nanti yang nggak ada, kita bisa ganti nih si mengguncang negeri ini. Harga beras melambung tinggi dan defisit stok beras itu jadi subjek, yangnya dianggap gak ada. Mengguncang itu kita mengguncang itu membentuk predikat gara-gara dia ada kata me. Kita coba rubah jadi di, bisa atau enggak? Mengguncang ganti jadi diguncang, diguncangkan. Mengguncangkan, diguncangkan, bisa ya. Berarti negeri ini jadi apa? Jadi objek, karena predikatnya bisa dipasifkan dari me ke di. Begitu. Semoga